Sore hari ini Mangkurai akan bertualang kembali, dan inilah mulai berjalan masuk kampung saat ini. Nah, inilah rumah-rumah di kampung sini yang saat ini sudah banyak rumah-rumah permanen, walaupun dengan permanen yang sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pertualangan Mangkurai, sobat. Kalau di kampung sini rata-rata setiap rumah ada ternak kambingnya. Ini cukup banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, ini 12, sobat. 12 kambingnya. Mantap. Ini pakannya juga cuman apa ya? Nah, ini daun benalu, sobat. Jadi yang untuk pakan ini daun benalu. Nih, sobat, pakannya hanya ramban, nggak rumput. Kalau di sini rata-rata ramban. Rumputnya juga rumput odot. Terus untuk kotorannya atau pupuk kandangnya ini dikumpulin untuk pupuk kopi. Itu banyak. Nah, ini sobat, juga sudah ternak kambing, ini juga ngurus sapi. Mantap, di sini serba ada. Terus suasananya juga masih asri dan sejuk, sobat. Rajin banget nih, tanam tembakau sendiri, walaupun beberapa tahun untuk rokok sendiri. Nah, ini rajin juga ada tanam apa namanya, kacang panjang, juga bayam. Nah, jadi untuk menghemat pengeluaran, jadi sayuran beli sendiri, nanam sendiri. Nah, ini ada, kalau di sini namanya parewelut, sobat. Kalau tempat sobat apa namanya nih? Nah, ini parewelut baru buah satu. Kandangnya juga sederhana, cuman kambingnya banyak sekali. Ini juga ada tanaman kapol. Wah, ini pisangnya mantap nih, super nih, sobat. Ini kalau di sini namanya pisang Raja Nangka. Entah kalau tempat sobat-sobat sobat pisang apa namanya, kalau di sini Raja Nangka namanya. Ini ada kebun coklat juga. Nih, sampai rindang-rindang, ini udah entah berapa puluh tahun penanamannya. Ini sampai rindang. Wah, ini kalau buah ini bisa berkilo-kilo ini. Tuh, sampai rindang. Kelapa juga kalau di sini subur makmur. Karena kelapa aja sampai nggak kepake nih. Sampai tumbuh-tumbuh. Mana bisa nih? Ada yang ngontrol kambing. Pak Lurah. Orang meteng-meteng karo aku siji. Ngeruawan dikumbang ngene iki. Tanaman tembakau di depan rumah untuk sekitar stok sendiri. Sayuran terong juga. Wah, mantap kalau di kampung. Serba tanam sendiri, tidak banyak mengeluarkan pengeluaran ekonomi yang terlalu banyak. Dapat pakan ternaknya, pakan kambingnya, kalau daun singkong ini dijemur dulu. Nah, rumah-rumah warga di kampung di pegunungan, sobat. Tapi alhamdulillah sudah semakin maju. Kita lihat-lihat suasana di belakang rumah. Oh, ceritanya ini bapak ini selain tukang juga bengkel.
memang bapak ini adalah yang ngurus ternak sebagai tukang juga. Tempat petukangannya juga rajin sekali. Ini tumpukan-tumpukan kayu sudah tersedia untuk masak. Ada burung dara itu. Alamnya cukup mempesona ya sobat. Sobat, pesanan-pesanan daun pintu itulah bapak yang di kandang tadi yang bikinnya. Lingkungan indah dan nyaman, bikin betah. Kalau orang dari kota, insya Allah nih pasti senang nyaman nih, berjalan-jalan di perkampungan kayak gini. Cukup terang, cukup bagus suasananya. Oh, ini aja jalan ke kebun nih sobat, kayak gini nih suasananya, mantap. Yuk kita lanjut, kita kita berjalan-jalan, kita bertualang, bersilaturahmi. Tadi sudah ke perkampungan warga. Saat ini kita akan melanjutkan perjalanan pada sore hari ini. Kita lihat suasana alam di pinggiran-pinggiran pedesaan atau perkampungan. Sobat, alangkah indahnya pemandangan di daerah sini. Kemarin kita merasa sangat indah yang kita kunjungi kemarin. Tidak taunya di sini, walaupun di kanan kiri perkampungan ini perkebunan, mantep. Jalannya berkelok-kelok, tapi suasananya ini kayaknya kemarin sore ini hujan sobat, karena tempatnya agak lembab. Masya Allah, indah banget. Nah sahabat, ini adalah daerah perkampungan atau daerah perbukitan sebetulnya, tapi bukitnya kalau di sini bukit bukit produktif. Nah, jadi kalau di sini perbukitnya bukan bukit hutan-hutan atau gunung-gunung yang tidak bermanfaat. Kalau di sini rata-rata walaupun perbukitan pegunungan, bukit dan gunung itu produktif. Jadi sama warga di sini itu ditanami apa yang cocok di daerah tersebut. Kalau daerah tersebut cocok dengan kopi, mereka tanamin kopi. Kalau mereka cocoknya kopi setek, di setek. Kalau cocoknya kopi Robinson. Nah, kalau yang daerahnya cocok dengan ini sobat. Jadi kalau di sini sekali lagi kita sampaikan, jadi pegunungannya itu pegunungan produktif atau lereng-lereng
atau bukit-bukit produktif. Karena di sini warganya melihat suasana tempat atau lahan yang digarapnya. Kalau yang cocok kopi stek, kalau yang cocok kopi robinson. Terus yang cocok dengan hortikultura, tanam hortikultura, begitu kalau di sini sobat. Tuh. Memang di daerah terpencil kayak gini, ini jarang orangnya yang nganggur. Jadi entah tua entah muda semua bertani atau beternak. Kalau di sini rata-rata setiap warga itu selain dia bertani, ya kalau pulang bawa ramban atau bawa rumput untuk pakan ternaknya. Ada yang ngurus kambing, ada yang sapi, tapi kalau di sini nggak ada domba, semua kambing biasa. Oh sobat, indah sekali. Jadi setiap hari, setiap saat Mamang Kurai bertualang itu disuguhkan dengan panorama-panorama yang sangat menarik. Kayaknya daerah sini cukup bagus, cukup indah. Nggak taunya kita bertualang kembali, kita ketemu lagi tempat yang lebih bagus, lebih indah. Wah ini ada pohon jengkol lebat banget nih. Nah, di sana juga ada pohon sawit. Kalau yang tempatnya agak gersang-gersang ditanam sawit sobat. Jadi hemat biaya dalam pemupukan. Kalau ditanam kopi bisa lebih banyak untuk pengembalian unsur haranya. Tapi kalau sawit, nah, pemupukan cukup dengan pupuk kimia. Tapi kalau kopi harus menggunakan pupuk organik atau kompos. Nah ya sobat, ini kita melalui jalan kebun. Kita lihat pemandangan-pemandangan yang cukup unik dan cukup antik. Di sini kita dengar, dari sini ada orang bicara-bicara di depan, ada suara motor. Nah kita akan samperin ke sana. Oh, ini jalan ke kebun aja tebingannya kayak gini dibikin jalan. Ini motor udah bisa nih untuk angkut sawit, angkut kayu, angkut kopi, angkut apa aja. Dari, oi mas, dari mana mas? Cari pakan ya? Wah, lewat jembatan Sasak ini. Weh. Nih sobat, saudara-saudara kita sebagai pekebun dan peternak nih pulang dari kebun nih bawa wah mantap. Ayo. Wah. Nah ini mah. Nah ini sobat. Ketemu warga kampung sini yang pulang dari kebun sambil bawa ramban. Wah mantap sih banyaknya bawanya. Bisa juga itu. Kalau kita itu sobat. Tempat yang indah. Wah ini sobat, jembatannya cuman pakai bambu. Logornya juga bambu. Kita akan, wah ini sobat, kulit kopi ini dibawa ke kebun untuk pupuk ini.
Nah ini sobat, oke sahabat, setelah kita tadi di perkampungan, perkampungan warga dan ketemu para warga yang pulang dari kebun dan Ramban, sekarang kita akan melihat-lihat suasana keindahan alam di pinggiran sungai ini. Nah inilah sobat, batu yang mengampar di sini membuat suasana semakin indah di pinggiran sungai ini. Ini adalah tumbuh-tumbuhan liar yang menghiasi pinggiran sungai. Nah ternyata mata-mata air di sini sobat, ini diambil airnya untuk dibawa ke perkampungan. Sobat, sangat indah sekali. Air yang gemercik di atas bebatuan mengalir jernih dan tanpa henti. Panorama yang sejuk dan indah menambah suasana semakin mantap. Nah di sini adalah di pinggiran sungai ini banyak tumbuhan-tumbuhan bambu tuh di tebingan. Ini kalau tempatnya bersih sobat, mantep banget ini untuk refreshing, makan bersama, bersantai bersama sama teman-teman. Sobat, batu yang berlapis-lapis menambah suasana semakin indah. Air ini walaupun kecil jernih tapi gak pernah kering sobat. Air bebatuan, bukan air lumpur, tempat lumpur, tapi ini air bebatuan, makanya sangat jernih sekali. Ini adalah tebing yang ditanami kopi sama cengkeh. Ternyata benar sobat. Nah, ini kopi-kopinya dipupuk sama sekam kopi atau serbuk kopi, kulit kopi. Ini ada pisang sampai matang ya sobat. Keindahan alam perkampungan memang perlu kita banggakan karena keasriannya, kebersihannya masih sangat terjaga. Karena kalau di kampung begini sungai-sungainya masih murni
kalau sampahnya itu cuma sampah dedaunan yang jatuh karena kering. Jadi nggak ada sampah plastik, nggak ada sampah apa-apa. Yang adanya cuma sampah dari dedaunan yang berguguran. Tuh. Jadi airnya berbatuan. Jadi walaupun nggak begitu deras, tapi cukup indah karena nggak ada sampah-sampah plastiknya. Terus pinggir-pinggirnya ditumbuhi rumput-rumput liar yang bisa menahan larutan-larutan tanah yang dari atas, jadi dia tidak larut. Nah, sahabat, kita akan melalui jalan ini. Kita nanti kalau nanti bisa ketemu lagi di perkampungan. Jadi di sini walaupun toh udah sore, ini masih kelihatan terang benderang sekali. Masih terang. Ini saat ini sudah berkisar 5:30. Tapi suasananya masih sangat terang. Oh sobat, masih terang banget. Nah sobat, perkampungan-perkampungan yang masih asri tapi sudah maju, juga sudah masyarakatnya, ekonominya sudah agak stabil. Karena di sini walaupun hidup di perbukitan, tapi warganya cukup bisa mengelola lahan masing-masing dengan cara masing-masing, yang mana tempat yang dipunyainya itu tidak harus ditanam satu jenis atau harus di daerah itu kopi semua, tidak. Tapi di daerah sini melihat bagaimana suasana kultur tanahnya. Nah, di sini kopi-kopinya baru aja mulai berbunga. Nah, ini kalau mulai pentil, belum besar. Oh. Semakin sore semakin indah sobat pemandangannya. Jadi bukan semakin gelap, tapi ya mungkin nanti gelap. Cuman untuk saat ini semakin sore semakin indah, semakin mempesona. Oh sobat,
pemandangannya nggak salah-salah pokoknya, mantap, jos. Tapi di sini sayangnya sobat, saat ini tidak terdengar suara tonggeret. Biasanya kalau sore ini suara tonggeret ada, ini nggak ada. Terus suara burung-burung biasanya terdengar. Ini sore hari ini tidak terdengar sekali. Kita lewati jalan yang berliku-liku berkelok-kelok ini sobat. Nah, ini jalannya aja kalau musim hujan nih kayaknya ini licin, karena tengahnya ini ada jalan ban motor. Tuh, menanjak. Tapi kalau saat ini sebutnya musim kemarau sobat, tapi alhamdulillah kayaknya kemarin sore ini ada hujan, ada kiriman hujan, jadi nggak ada debu. Tapi kalau di daerah kayak begini nih, walaupun musim kemarau sobat, ya tetap sejuk, karena masih banyak pohon yang mengeluarkan oksigen, nggak pengap, nggak panas. Walaupun panas ya wajar sajalah, namanya musim kemarau, tapi untuk suasana kehidupannya masih tetap nyaman. Nih, sepanjang jalan, dalam perjalanan, inilah keindahannya. Nah, oke sobat, kita akan belok ke sebelah kanan. Kita akan turun ke bawah sana. Kita akan lihat di depan sana itu ada tanaman apa. Kita akan sampaikan ke para teman-teman, sahabat-sahabat yang jauh di sana. Inilah tempat bertualangan Mamangkuraya sore hari ini. Dengan kehidupan di kampung, dengan panorama di kampung yang saat ini Mamangkuraya lewati. Jadi kalau sudah melewati kampung, jadi kalau Mamangkuraya senang terus masuk ke wilayah-wilayah perkebunan, bantaran-bantaran sungai untuk bertualang, dan nanti akan kita sampaikan semua keadaan di daerah-daerah tersebut. Ini tepatnya masih di Desa Gunung Sadar. Ini kalau di sini setiap pinggiran-pinggiran perkebunan satu sama lain, ini kadang-kadang tanamin kayu gini. Jadi sebelah sana ada tanam, sebelah sini tanam. Jadi sama-sama tanam, sama-sama teduh. Jadi nantinya kalau ada punya niat untuk bikin rumah atau bikin apa, bisa untuk bahan bangunan. Ini kita masih turun terus nih. Tuh, ini adalah
rantingan dari pohon mahoni atau pang-pang mahoni yang habis diranting. Nah ini sobat, kayu bakarnya banyak banget, mantap. Makanya di sini sebetulnya nggak menggunakan gas juga, masih banyak kayu bakar. Tapi ya di sini juga udah semakin maju, jadi ibu-ibunya juga memakai gas, pakai kompor. Masanya juga kebanyakan udah pakai magicom. Tapi ya itu masih menggunakan kayu juga kalau apa, rebus air gitu. Wah ini sangat pemandangannya. View-nya sangat bagus sekali. Nih, pohon mahoninya gede banget. Nah di sana juga sobat, ada kayaknya bekas pesawahan tapi dialih fungsi karena mungkin banyak sering kebanjiran, jadi dialih fungsi ditanamin kopi. Nah sobat, pemandangannya cukup bagus. Nah itu sobat, ada yang hitam di pang-pang pohon apa itu, durian. Itu bukan hewan, ya hewan, tapi itu adalah rumah semut. Sobat mungkin belum pernah tahu itu rumah semut. Nah itu sobat, segede gitu tuh rumah semut itu. Nah, ini juga ada yang kecil nih tuh. Kalau yang gede yang itu, nantilah kapan-kapan sobat akan kita kasih tahu rumah-rumah jenis rumah-rumah jenis semut-semut yang bikin rumah. Wih, semakin sore semakin cerah sekali sobat. Tuh. Semakin sore semakin bagus pemandangannya. Inilah sahabat, kita lanjutkan lagi. Kita berjalan-jalan karena kita sini udah kepalang di daerah jauh dari pemukiman. Nah, kita akan melihat pemandangan-pemandangan di alam bebas saja. Kayak siang hari sobat. Tuh. Oh, itu yang rindang itu sobat, itu pohon kemiling, pohon yang untuk bumbu. Nah kalau yang rindang ini adalah pohon sengon, untuk bahan bangunan juga. Terus kalau yang rindang di depan kita ini jati perak, untuk bahan bangunan juga. Ini ada jalan 2 jalur. Ini jalur yang ke kanan yang kita
lewati. Sama sobat, jadi setiap pinggiran jalan itu tanamannya kayak gini nih. Semakin sore semakin terang benderang. Nah kalau yang di bawah sana itu sobat, yang pohonnya gede-gede itu adalah pohon jengkol. Nah sekarang harga jengkol di daerah sini itu mencapai 13 sampai 15 ribu kurang lebih. Kalau kemarin 15 saya dengar, jadi kalau belum turun tuh 15. Udah cerita yang jual. Oke, suasana yang indah ini jangan kita lewatkan sobat. Itu ya pertualangan Mangkuraya. Wah ini paralon-paralon dari sumber mata air sobat, segitu jauhnya dibawa ke sini di perkampungan. Wah ini bocor nih sobat. Ini berkisaran pipanya ini setengah in. Pohon-pohon jambe kalau di sini pinggir-pinggiran jalan ini tanaman jambe. Tuh sobat, ada suara burung tengkek, kalau di sini namanya burung tengkek. Nah, tapi nggak kelihatan. Oh, di depan. Nah, di sini banyak masih pohon-pohon kelapa tuh sobat. Pohon-pohon kelapa udah tinggi-tinggi. Udah entah berapa puluh tahun yang lalu. Nah, kalau ini kebun coklat sobat. Jadi di sini masih banyak juga coklat, kebun coklat. Kayak ada lampunya aja sobat, terang benderang. Tuh pohon kelapanya masih. Batang coklatnya lempeng-lempeng banget, berjajar. Ini kita akan melewati di sini, nih ada kebun sawit. Udah tinggi-tinggi banget.
sobat, kita lanjutkan kebun sawit. Di sana tuh ada pohon jambe yang berjajar. Kita belok ke sini aja sobat. Lihat ke kebun jalan pintas. Nah, di sini juga ada pohon aren. Di kejauhan sana terdengar suara anak-anak. Itu sobat, ada di sini udah pipa dari sumber itu, ada penampungan jerigen. Nah, itu dibagi untuk 2 orang kayaknya tuh. Wah, ini sobat, buahnya coklat. Nih sobat, wah ini ada buah coklat di belakang. Wah, ini udah kamar mandinya, WC-nya permanen. Wah, ini juga banyak sekali sobat kambingnya nih. Tuh, setiap rumah punya kandang kambing atau kurus kambing. Nah, ini pakannya cuma daun karet sobat. Ini pokoknya campur-campur. Wah, ini si jambul. Nih, kita melewati rumah warga. Wah, ini kayunya banyak sobat. Ini juga tukang kayaknya. Ini banyak kayu-kayu. Wah, ini mungkin bersiap untuk bikin rumah. Para anak-anak muda masih pada poli. Sobat, ini Pak Kepala Desanya juga tampil ikut poli. Wah, nah sobat, kita setelah bertualang sampailah kita di perkampungan lagi. Ini sore-sore udah masih ada bermain poli ala perkampungan. Semoga semangat para pemuda-pemuda Pak Kepala Desa ikut poli juga.
Seger Mas ya. Sobat, sore yang cerah menjadi suasana yang hangat karena di perkampungan ini yang anak-anak muda masih semangat pada latihan voli. Sobat, kalau di sini udah walaupun di pegunungan, di perkampungan, tapi sudah banyak kendaraan yang untuk transportasi kemana saja. Adiknya ini masih pada main layangan. Oke, angkat, tarik, shoot. Anak-anak pada seneng-seneng main layangan tuh. Oke sahabat, kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, inilah walaupun jalannya masih berbatu, tapi batunya cukup bagus dan tidak bergelombang. Inilah rumah masa lalu. Oh sobat, tiap pinggir rumah ada ternak kambingnya, ada kandang kambingnya. Tadi sudah menyaksikan anak-anak muda latihan voli, kita lanjutkan perjalanan. Kita sore ini masih akan pertualangan, dan di sini juga yang ternak sapi juga nanam rumput sendiri, jadi tidak kewalahan untuk pakannya. Nah, ini ada Mbok D nih, entah mau kemana. Ya, walaupun di pegunungan rumahnya udah agak bagus-bagus sobat. Suasana di belakang sana ada beberapa kandang kambing sama kandang sapi juga sobat. Wah, ini kambingnya lepas. Nah, kalau ini masih di rumah papan sobat. Nah, papan. Jadi untuk dua rumah ini berjajar. Ini masih rumah papan dan bentuknya juga sama. Tuh. Saat ini masih pada lalu-lalang bawa motor, karena di sini udah nggak jalan lagi. Rata-rata walaupun ke kebun sobat, walaupun sesulit apapun dan sejauh apapun, sekarang itu jalannya udah dibikin. Dan jalan ke kebun-kebun sekarang itu udah mulai dicor,
di batu dengan cara swadaya. Sobat, pemandangannya sangat menarik sekali di kampung ini. Oke sobat, kita di sini dan lanjutkan perjalanan. Ada 3 rumah sobat yang masih papan, semua dari kayu. Oh, 3 rumah sama ini 1. Kalau ini udah bagus. Nah, kayaknya ini program bedah rumah sobat, karena untuk jenis bangunannya dan catnya itu sama. Nah, ini kasih papan, tapi ini rumah kosong sobat kayaknya, karena sepi. Juga kanan kirinya itu ditumbuhi rumput-rumput liar. Pemandangannya semakin bagus sobat. Di sini udah kabel listrik udah sampai. Ini rumah warga. Inilah sobat namanya di kampung, bergerombol kampungnya. Ini kita melewati kebun lagi. Padahal ini udah hampir jam 6 sobat. Itu ada di kejauhan sana di desa lain udah terdengar suara para ustadz udah ngaji. Tapi di sini masih kelihatan sangat cerah sekali. Tuh, sangat cerah sekali. Di kebun aja tuh, di kebun pepohonan ini kelihatan sangat cerah. Ini juga di sini kayu sudah laku jual sobat. Ini kayaknya kayu cilutung atau kayu pule. Kalau pule agak putih, kalau cilutung kan hitam. Nah, ini yang hitam yang cilutung. Ini dibikin lok. Sahabat, kita terus saja berjalan untuk menyelesaikan petualangan kita. Nah, ini ada pertigaan jalan, kita arahnya kemana? Ini ada rumah lagi. Wah, ini masih ketemu rumah papan nih sobat, semua dari kayu ini. Tuh ada suara motor sobat, ini rumah papan. Kali sini udah nggak ada yang orang jalan, walaupun motornya odong-odong, tapi semua punya.
tanjakannya tinggi sobat, tapi ya motornya lancar karena ini dulu swadaya ngecornya, jadi alhamdulillah lancar. Ya enggak? Oke, ketemu. Terima kasih. Oh sobat, anak-anak muda jauh untuk main polinya. Kebun-kebun sawit. Kita melewati lagi kebun sawit. Karena jauh. Nah, ini ada suara motor lagi. Masih kita melewati kebun sawit nih sobat. Jadi kita sampai sore ini kita masih melewati kebun sawit. Nah, ini di pertengahan kebun sawit. Ini udah menjelang maghrib. Kita masih dalam perjalanan. Suasana udah agak gelap. Nah, ini sobat. Ini juga kebun sawit kanan kiri kita ini yang kita lewati kebun sawit. Nah, di sana di kejauhan itu ada lampu listrik yang sudah dinyalakan. Nah, ini semak-semak sobat. Kita lalui semak-semak. Ini masih semak-semak terus. Ini masih panjang nih semak-semaknya. Udah agak gelapan sobat. Tapi kalau diarahkan ke timur itu masih terang banget tuh. Nah, ini udah, kalau di sini nih itu yang di dalam sana itu udah kebun pisang, udah bukan sawit lagi, hortikultura.